Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini ya, Madya Channel akan kembali mereview dari beberapa video ya, yang salah satunya dari video saudara kita Tasik Ngaji ini, yang mana ini pembuktian ya, bahwa MKC ini menghujat, memfitnah ajaran Islam tanpa dalil, tanpa dasar ya. Di sini kita buktikan dia dalam berbicara tidak ada dalil, tidak ada dasar. Jadi kalau ada apologet mengatakan, oh MKC itu ada dalilnya, ada dasarnya. Ini pembuktiannya. Oke, kita cek sekarang. Go. Kita tidak tahu saudara-saudara kapan kita dipanggil. Oke, saudara-saudaraku ya, ini si M Kucluk ini sudah 2 kali ya dilaporkan ke wilayah Jatim dan wilayah DKI ya. Ya, semoga saja dengan respon MUI ya, dengan respon dari ormas-ormas Islam yang lain, kasus MKC sebagai penghujat, penghina Islam tanpa dasar, tanpa dalil ini kita bisa segera ya diproses ya. Nanti tinggal pembuktian saja nanti di pengadilan ya. Ya, dalam artian begini, ya memang kita asas praduga tak bersalah dulu, tetapi fakta-fakta nyata apa yang disampaikan oleh MKC ini sangat kuat menunjukkan inilah penistaan dalam ajaran Islam ya. Karena apa? Karena apa yang disampaikan itu hujatan tanpa dalil ya. Ini pembuktiannya sekali lagi. Umat Islam ngaku menyembah Allah, batu disembah, dicium rebutan. Nah, di sini kan dia menuduh umat Islam menyembah batu. Tidak ada dalilnya. Dia ngomong begini tidak ada dalil, tidak ada dasar, tapi kemudian menuduh umat Islam menyembah batu ya. Nah, ini pembuktian bahwa dia bicara tanpa dalil, tanpa dasar. Jadi kalau ada apologet dari umat pengikut Paulus yang mengatakan MKC ada dalil, ada dasar, menghujat Islam ini, menghina Islam. Nah, ini dasarnya. Tidak ada dalil, dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Kita lanjut. Jadi cium Ka'bah, batu hitam, hajar aswad, rebutan itu melambangkan ketika para jin-jin itu mengerumuni Muhammad. Jadi itu dipraktekkan seperti itu. Makanya rebutan cium batu. Dianggap itu batu itu rajanya jin. Ya Muhammad itu rajanya jin. Nah, di sini ya. Di sini MKC mencoba mengkorelasikan jin dengan batu. Sebenarnya tidak ada hubungan jin dengan batu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam memang ada disuruh mencium batu, tapi tidak ada disuruh menyembah batu. Nah, ini alur-alur asumsi yang seperti ini, yang liar inilah namanya hujatan fitnahan, yang bisa memasukkan seorang itu terpenuhi unsur pidananya. Nah, ini salah satu bukti bahwa MKC bicara ini tanpa dasar. Ya, tanpa dalil. Kalau dia berbicara, oh, umat Islam mencium batu Hajar Aswad, ada hadisnya, itu memang benar. Tetapi karena dia mengatakan umat Islam menyembah batu, kemudian dikorelasikannya dengan jin yang sebenarnya tidak ada kaitan, tidak ada hubungan jin dengan yang disampaikan dengan batu yang disembah di batu yang dicium ya, yang dituduhkannya disembah itu di Mekah, itu tidak ada korelasi, tapi dia korelasikan. Ini juga salah satu bentuk penghujatan ya, penghujatan. Kita lanjut. Haleluya. Kalian memusuhi saya gara-gara dianggap agamanya dirusak. Sebetulnya bukan dirusak, tapi diluruskan. Yang sudah ratusan tahun menyimpang dari Al-Quran, disimpangkan oleh para ustadz kepada hadis, ijma dan kias karangan manusia, ya, disimpangkan, nanti malah fatwa MUI. Makin pusing. Nah, di sini kembali ya, dia menuduh ustadz dan para ulama. Tidak ada dalil, kembali dia menuduh seperti ini. Padahal ustadz, para ulama-ulama itu berdasarkan hukum Islam itu ada yang penggalian hukum.
Karena di dalam Islam itu atiullahi wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Jadi kedudukan ulama di dalam hal ini sebagai pewaris para nabi, itu ulama melakukan ijma, kias dan hukum-hukum lainnya dalam praktek ijma ulama itu. Nah, ini kemudian Pak Kece mengatakan itu menuduh dalam hal ini karangan segala macam. Nah, ini sudah jadi bentuk kembali penistaan dalam Islam ya. Dia berbicara tanpa dalil. Kalau dia bisa tunjukkan ulama itu dalam itu karangan tidak boleh diikuti hukum-hukum yang terjadi di dalam Islam itu penggalian hukumnya, ya silahkan, itu tidak terjadi. Tapi ini fakta. Dia bicara asal ngomong tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa dasar, dan menghujat para ulama. Oke, kita lanjut. Rakyat ini banyak aturan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, terutama pondok-pondok pesantren ini yang belum mengenal Yesus. Wahai saudaraku, kalau saudaraku mau masuk surga, lepaskan agamamu. Lepaskan agamamu, karena agama itu adalah politik dari Arab. Ya, saudara jangan jadi budak Arab, jadi budak politik. Jadi sholat itu mendirikan tiang agama. Sholat itu bukan ibadah kepada Allah. Tidak ada ayatnya as-sholatu ibadallah, tidak ada. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ya, karena agama Islam juga politik kok. Politik, saudara, politik kadrun, kadal gurun. Hanya di dalam Islamlah ajaran yang dikubur setelah pulang langkah yang ngubur ditanya malaikat. Oke, nah di sini ya kembali Pak Kece mengasumsikan ya, berpikir liar tentang sholat ya. Dalam hal ini juga sebenarnya sudah terjadi penistaan ya, tanpa dalil. Dia mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu artinya sholat. Ini kan keliru. Yang disampaikan oleh Pak Kece itu adalah tujuan dan fungsi sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Sholat itu tiang agama, itu fungsi sholat, tetapi bukan makna sholat, bukan arti sholat. Nah ini, dan dia juga mencoba mengkaburkan firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yang mana itu adalah kewajiban sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah ini yang membuat terjadinya unsur penistaan dalam agama Islam terpenuhi juga. Jadi kompleks ini, PKC ini sangat kompleks sekali kasusnya ya. Kita lanjut kembali. Lalu ngapain malaikat kerjanya ketika hidup manusia itu? Kok ditanya lagi, sudah bangke? Apakah takut melawan kalau ditanya waktu hidup oleh malaikat? Malaikat apaan itu? Malaikat apaan itu? Nah, di sini dia menghujat malaikat dalam Islam ya. Malaikat-malaikat itu sudah ada dalam Islam, itu rukun iman termasuk kepada Allah, kepada para malaikat. Nah, itu rukun iman yang kedua dalam Islam, dihujat, dijelek-jelekan, dihina oleh MKC tanpa dasar, tanpa dalil, menyeletuk, berasumsi sendiri, yang ujung-ujungnya memframing sesuatu. Nah, ini unsur penistaan juga terpenuhi di sini. Sangat kompleks sebenarnya kasus ini, tanpa dalil loh ini Pak Kece. Jadi kalau ada pengikut Paulus mengatakan, oh pakai dalil Pak Kece, ini bohong, ini faktanya ya. Dia bicara malaikat tanpa dasar, hanya nyeletuk-nyeletuk saja, menghujat malaikat yang datang pada saat orang itu meninggal pada kubur. Nah ini menghujat namanya gitu loh, menghujat ajaran Islam. Kita lanjut. Waktu hidup tidak mau nanya, setelah mati ditanyain itu bangke. Nah yang gak mikir itu kan pengikutnya ya, yang percaya gitu. Nah, kan dalam Islam kan sudah ada jelas, malaikat itu pada saat orang meninggal dunia itu datang ke alam kubur, itu alam barzah dalam bahasanya di sini, alam barzah itu kemudian meminta bertanya pertanggungjawaban umat Islam atau manusia juga secara umum apa selama dia hidup di dunia. Nah, jadi dalam posisi ini ada keyakinan yang coba dikaburkan oleh MKC ya. Saya tidak bahaskan ke detailnya lagi. Kita lanjut. Logikanya bagaimana itu? Orang sudah bangkai begitu ditanyain malaikat. Malaikatnya nggak punya pikiran kali ya? Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Nah, sahabat, urusan kitab. Sudah jelas ya. Itulah dia penghujat kitab kuning juga ya. Justru dalam posisi ini salah satu fakta yang sangat berat buat Pak Kece. Selain menghujat kitab kuning itu kan
milik ya perorangan pribadi ya, perusahaan juga yang dalam hal ini membuat kitab kuning segala macam, yang mana kitab kuning ini sumber dasarnya daripada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dikatakan sesat oleh MKC ya, dikatakan sesat oleh MKC. Nah ini parah banget gitu loh, parah banget ya. Nah, belum lagi dia pada saat itu mengatakan bagaimana santri pesantren itu banyak sekali kasus-kasusnya, sangat banyak komplikasi ini ya, hujatan-hujatan tanpa dasar tanpa dalil ya. Dalam hal ini tidak ada korelasi sebenarnya kitab kuning, banyak kitab-kitab yang lain dalam Islam, banyak kitab-kitab yang lain, ya, kitab Imam Syafi'i, itu kitab Imam Hanafi, banyak kitab-kitab yang lain ya. Jadi dia menghujat salah satu kitab kuning ini. Nah itu masalahnya, tanpa dasar tanpa dalil. Nah ini oke, saya kira ini cukup jelas ya untuk menjawab menjawab dan membuktikan bahwa Pak Kece berbicara tanpa dasar tanpa dalil terhadap ajaran Islam, bahkan menjelek-jelekan orang lain, buku orang lain, kitab orang lain. Itu parah ini. Ini yang diajarkan oleh Pak Kece sebagai ajaran kasih katanya. Menghujat, menghina tanpa apa dasar, menghujat, menjelek-jelekan orang lain, mengatakan santri dan pesantren itu bagaimana, Anda bisa lihat di video-videonya ya. Itu sangat parah, itu sangat parah sekali. Kita lanjut ya, kita buktikan. Nah, di sini kita lihat lengkapnya ya, pada saat dia menghina kitab kuning dan menghina orang-orang di dalamnya ya, yang terlibat dalam kitab kuning ini ya. Kita lanjut. Ajaran yang mengajarkan doktrinasi supaya tidak timbul peledakan di mana-mana lagi. Tidak stop itu, harus stop pengajaran itu. Ini pengajaran kitab kuning ini, saudara. Karena memang sudah tertulis di Al-Quran, barang siapa yang melenceng dari Al-Quran akan ditemani setan. Banyak orang yang ditemani setan merasa benar. Ya, merasa coba lihat ya. Ini kan otaknya kan nggak waras ya, si Kece ini. Padahal kitab kuning sumber asalnya, datanya, pengambilan sumber-sumber dari kitab kuning itu Al-Quran dan Al-Hadis dan para ulama. Jadi di sini kemudian dia mengatakan kitab kuning itu sesat segala macam, maka sama saja dia mengatakan karena sumbernya daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka sama saja dia mengatakan Al-Quran dan Al-Hadis itu sesat. Karena sumber kitab kuning berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini masalahnya, ini letak penistaan yang nggak bisa dibantah lagi kepada ajaran Islam ya. Kita lanjut. Paling benar, paling suci, nah itu adalah teman setan. Oleh karena itu pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham. Itu kekayaan intelektual. Dan itu kalau sudah dicabut, itu karena tidak berfungsi. Apa sih? Keluaran pesantren nggak bisa bikin mobil. Masih kalah SMK Solo. SMK Solo bisa bikin mobil. Dari pesantren bisa apa? Nah, dia menghujat para pesantren ya, anak jebolan pesantren, orang-orang santri, dia menghujat ini sudah mulai menghujat. Dia nggak sadar bahwa kitab kuning itu sumbernya daripada Al-Quran, sumber pengambilannya daripada Al-Hadis yang dirangkum di dalam kitab kuning itu, kemudian difokuskan dengan satu tema bahasan. Nah ini dalam posisi ini dia sama saja menghujat. Pertama dia menghujat sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan mengatakan sesat, itu sama saja dia menghujat Al-Quran dan Al-Hadis, itu yang pertama. Kemudian dia juga menghujat dalam posisi Kapolri, polisi saja mengatakan suruh programnya itu belajar dengan kitab kuning. Nah ini sama saja Anda bisa lihat ini posisinya sangat parah, ini sangat parah karena dia selain menyinggung dalam hal-hal yang keagamaan, tetapi menyinggung juga dalam posisi ini hal-hal yang bersifat teknis ya dalam kehidupan ya alam nyata. Kita lanjut. Cuma khotbah kayak si Yahya Waloni doang, nggak ada untungnya. Indonesia sangat tidak menguntungkan, anak generasi muda ke depan ini akan suram kalau diajari oleh pesantren. Ya, cuma diajarkan dakwah juga bukan Indonesia yang didakwakan, menawarkan negara apa. Nah, dia di sini menghujat pesantren ya, menghujat pesantren, menghujat santri-santrinya yang jebolan pesantren. Ini menghujat anak santri nih. Inilah yang diajarkan pengikut Paulus, ajaran kasih katanya, menghujat agama orang lain, menista agama orang lain, bahkan yang dirugikan pesantren, dikatakan sesat, dikatakan tidak baik, dikatakan teroris segala macam. Ini kan parah ini. Ini yang membuat keresahan, ini mengganggu
mengganggu keutuhan kerukunan antar umat beragama, menggores. Anda bayangkan pesantren itu rata-rata dikuasai oleh dalam orang-orang NU, dalam posisi NU lah yang selama ini para santri-santri NU. Nah, Anda tahu sendiri NU itu bagaimana toleransinya kepada umat Kristen, tapi dirusak oleh MKC ini. Ya, bagaimana MKC ini merusak keutuhan, kerukunan, toleransi antar umat beragama yang sudah dibangun oleh NU selama ini, salah satunya yang sangat berjasa yaitu ada NU. Tetapi tiba-tiba datang Pak Kece menghujat kitab kuning yang dipakai oleh orang NU, para santri-santri NU. Dan ternyata polisi pun programnya itu suruh belajar kepada kitab kuning. Ini sangat parah ini Pak Kece ya. Kita lanjut. Yang harus stop. Menawarkan kebaikan Arab, menawarkan Muhammad, itu harus di stop, saudara, agar Indonesia ini sadar. Nah, itu ajaran, waduh. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu karena saya sudah tahu dalamnya. Jadi, wahai saudaraku yang belum percaya Yesus, saya ini seorang haji, mantan santri, juga pernah jadi kiai. Jadi tolong dengar saya. Ajaran yang saya tinggalkan itu ternyata itu buktinya yang terjadi di Makassar. Cobalah sadar hati saudara. Oke, nah dia mencoba ya menjelek-jelekan Islam dengan mendatangi kasus-kasus yang terjadi saat ini. Ada yang terjadi bom, teroris. Nah, itu bukan Islam. Karena ajaran Islam itu tidak seperti itu. Kalau ada para oknum-oknum yang melakukan seperti itu, semua agama rata-rata terjadi seperti itu, kejahatan. Anda bisa bayangkan kejahatan pengikut orang-orang kafir kepada Muslim Uighur, bukan ya, kepada Muslim Uighur, ya, pada di India itu Muslim di India, di Bosnia, dan di seluruh dunia yang menjajah itu rata-rata orang kafir, ya, pengikut Paulus di seluruh dunia loh, termasuk Amerika ini sudah menginvasi puluhan negara Timur Tengah ini, itu ngebom, membunuh segala macam, menyengsarakan rakyat seluruhnya. Ini yang dipuja-puja si MKC, yang disanjung-sanjung MKC ini. Ya, kemudian dia menuduh perbuatan-perbuatan yang pribadi seperti itu dikorelasikannya secara general kepada ajaran Islam. Ini penistaan ini. Ini cukup penistaan. Dia nggak sadar yang menjajah seluruh dunia ini rata-rata orang kafir. Menjajah itu lebih dari bengis, lebih kejam daripada ngebom. Kalau ngebom paling mati berapa orang? Kalau menjajah ini jutaan orang dimatiin, disiksa, diambil, dikuras semua. Termasuk Anda bisa lihat contoh sekarang ini di Afghanistan. Itu 20 tahun Amerika menjajah Afghanistan. Datang Taliban membebaskan itu. Tiba-tiba Taliban yang dijelek-jelekan. Ini parah banget ini Pak KC dan kawan-kawan ini. Oke? Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.